Kembali lagi bersama kami mengupas lugas hal-hal yang perlu dibahas. Masih bersama topik keren kita, Where the Hot Ones. Jangan sampai lupa untuk kalian beli, kawan-kawan. Ngomong soal topi, lagi banyak nih kerusuhan di nggak nyambung. Lagi banyak kerusuhan di luar negeri, kawan-kawan. Seperti yang kita tahu sendiri, ada presiden. Jangan. Ada ini apa? Ya kan kita melihat di luar negeri ada ya penculikan apalah itu kan. Apa? Penculikan. Terang. Lu jangan gitu dong. Jangan. Ngapain? Yang Presiden Maduro. Presiden Maduro. Ngapain lu penculikan? Lu balik kayak tadi gue bilang. Umum aja gitu loh. Kan banyak kekacauan di beberapa di luar negeri sana. Itu kayak ambigu. Ini nyebarin negaranya. Betul. Kok gue tadi lu bilang ya? Udah mulai, Bang. Udah langsung aja. Kita harus taat sih. Gimana lah pokoknya Udah. taat pemerintah. Oke. Tiba-tiba. Kembali lagi bersama kami mengupas lugas hal-hal yang perlu dibahas. Masih bersama topik sayangan kami, topi Where the Hot Ones, yang bisa langsung kalian beli di toko online kesayangan Anda. Ngomong-ngomong soal topi, menurut lu nih, menurut kalian, kita nih sebagai rakyat nih harus taat nggak sih sama pemerintah kita? Nyambung kan sama topi? Karena emang topi kita Where the Hot Ones. Jangan sampai lupa kalian beli. nggak nyambung sebenarnya. Tapi ya udah disambung-sambungin nih. Oke. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kita sebagai rakyat kita harus taat nggak sih sama pemerintah kita? Kalau ditanya harus taat apa enggaknya sih, jawabannya iya. Harus tunduk. Harus taat kepada mereka. Tentu bukan ketaatan yang mutlak ya. Karena di agama kita kan ketaatan yang mutlak cuma buat Allah sama Rasulnya. Hatta walidain, orang tua, hatta istri ke suami ketaatannya nggak mutlak. Ketaatannya ada rinciannya, gitu. Muqayyad namanya. Gitu. Kalau ditanya taat apa harus taat apa enggak? Ya harus taat. Ya, selama nggak maksiat seperti itu. Mantap. Ya benar. Ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah memang kita harus taat gitu ya. Di surat An-Nisa ada ya, ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan pemerintah kalian gitu kan. Begitu juga di hadis juga ada gitu ya. Jadi emang perintahnya kita untuk taat, tapi tadi ya taatnya emang nggak mutlak, nggak seluruh perintahnya kita turuti gitu ya. Selama perintahnya itu bukan maksiat kepada Allah, karena dia ada hadisnya kan la ta'ata bi makhluk bi maksiatul khaliq gitu ya. Ada ketaatan kepada suatu makhluk dengan maksiat kepada penciptanya. Tapi walaupun pemerintah kita bisa dibilang pemerintah Oh, kok menghukumi begini? pemerintah di suatu negara misalnya agak kurang misalnya. Kita harus tetap taat tapi. Iya, meskipun siapapun ya kaum muslimin mendapati pemerintahan yang sah gitu ya. Dan diakui secara syariat juga dia pemerintah yang mengurus urusan kaum muslimin, maka wajib taat. Meskipun dalam pelaksanaannya ada kekurangan gitu ya. Banyak kelalaian atau tadi kalau ente bahasain kurang gitu kan. Iya. Dan Nabi SAW sendiri yang sudah sampaikan ya. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, ya Hudzaifah bin Yaman punya ciri khas, beliau itu suka menanyakan hal-hal yang syarr ya, pertanyaan yang tentang keburukan supaya dihindari ya. Sedangkan selain saya, kata beliau, orang-orang banyak menanyakan tentang kebaikan. Nah, kalau saya beda nih, nanya tentang keburukan supaya saya bisa hati-hati ini. Jadi Nabi SAW sendiri yang menyampaikan gitu ya. Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Bahwasanya nanti setelah sepeninggalanku ada pemimpin-pemimpin yang dia tidak mengambil petunjuk dari petunjukku dan tidak mengambil sunnah dari sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Bahwasanya orang-orang tersebut memiliki hati-hati
setan. Qulubu syayatin. Hati-hatinya hati setan nih pada nih. Fi juthmanil ins, dalam wujud manusia. Maka Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Gimana kalau saya mendapati pemimpin demikian wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasma' wa tuti' lil amir." Engkau dengarkan dan tunduk kepadanya, kepada pemimpin tersebut. Wa in duriba dhahruk, meskipun punggungmu itu dipukul, yakni dizalimi, wa ukhidha maluk, atau hartamu diambil. Ya. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Muslim, menunjukkan bahwasanya meskipun pemerintah di suatu tempat itu kurang kalau bahasa ente, atau dia bahkan berbuat kezaliman, ya, maka pilihan kita adalah tetap sabar dan tunduk patuh kepada mereka tanpa membenarkan kezaliman mereka, gitu loh. Jadi bukan berarti kita harus ngekor atau bahasanya pro kepada mereka, bahkan pada hal-hal yang di luar batasannya kita tetap pro, ini enggak. Atau justru kita menentangnya dengan penentangan yang luar biasa, ini juga enggak. Ahlussunnah wal Jamaah dia berada di pertengahan. Makanya bahasanya al-wasatiyah. Ahlul wasat. Dia pertengahan. Enggak ke kiri, enggak ke kanan. Enggak over, enggak juga dia taksir atau dia melalaikan. Itu. Dan mungkin banyak juga yang masalah artikan, anggap misalnya mereka memerintahkan, kekurangan mereka sama memerintahkan kita kepada maksiat misalnya. Iya. Bukan berarti kita langsung perangin gitu. Bukan berarti kita langsung turunin, bukan. Berarti ya kita nggak usah taat di situ. Taat tapi dengan perintah yang lain gitu. Iya. Tinggal itunya, perintah yang itu aja tuh yang kita nggak taatin. Bukan berarti ada orang nungguin. Berarti selama dia, kita tunggu sampai dia nyuruh kita maksiat, kita bukan kayak gitu. Ya, pas dia nyuruh kita maksiat, kita tinggalin, yang lainnya tetap kita ikutin dan kita dengerin gitu. Tapi sampai di tahap mana? Misalnya maksud gue gini. Bukan, misalnya gini kan. Kita kan tahu nih sebenarnya pajak itu kan Iya. ya maksudnya kan dalam kebijakan ini nggak ada kan. Nggak dibenarkan. Cuma kan kita kan pemerintah sehingga kita bayar pajak. Ya kan? Tapi kan akhirnya ya udah tetap harus bayar pajak. Nah, maksudnya sampai tahap mana? Misalnya sampai kalau misalnya disuruh membunuh baru nggak paham. Itu sampai tahap mana? Kita akhirnya jangan taat gitu loh. Tadi batasannya selama tidak dalam konteks kemaksiatan. Kalau kemaksiatan yang diperintahkan maka nggak boleh taat. Oh, itu kan kemaksiatan tadi. Pajak kan kemaksiatan jatuhnya. Itu jatuhnya kita di bahasanya dizolimi. Oh. Gua apa bedanya tuh? Dizolimi sama kemaksiatan kayak ada pemerintah kemudian menetapkan sekarang nggak boleh lagi air putih, sekarang minumnya khamr semuanya. nggak boleh pakai hijab gitu ya? Nggak boleh pakai hijab. Itu kemaksiatan. Itu kemaksiatan, nggak boleh. Tapi kalau ini adalah peraturan dari mereka, bahwasanya orang yang mau transaksi, mau jual beli dan seterusnya dia harus bayar pajak, ya, bea cukai, ya. Nah di sini yang masalah, karena kita apa kuasa kita, apa kemampuan kita untuk menolak? Mungkin ya para asatidzah menyampaikan bahwa ini tidak dibenarkan dan menyampaikan larangan-larangannya, ancaman dan seterusnya. Tapi peraturan tetap berlaku apa enggak? Berlaku. Dan ini memberatkan apa tidak? Memberatkan. Kalau sekiranya orang-orang ya udahlah bodo amat dengan peraturannya, maka konsekuensinya bakal ditanggung. Orang nggak bayar pajak mobil, diambil. Orang yang nggak bayar taat pajak dan seterusnya, sehingga kemudaratannya lebih besar. Ya. Sehingga dia tetap bayar dalam rangka ya udah ya untuk berlepas diri aja. Ya. Nah, maksud gua gini. Berarti basically dalam hukum agama nih kita nggak bayar pajak pun nggak dosa sebenarnya. Nggak bayar pajak? Kita nggak dosa dong. Dari hukum agama nggak dosa. Cuma kata hukum negara tersebut mewajibkan, jadi kita harus mewajibkan, iya. Jadi karena kalau enggak kita yang kena kezalimannya. Gitu. Iya. Kita yang kena mudaratnya. Gitu. Tapi nih misalnya kita nih bayar pajak nggak? Ini personal. Anda tanya nggak berdosa karena nggak. Nah jadi gini.
Saya udah parah banget nih. Saya di suatu negara udah pemerintah udah parah. Kita boleh demo nggak? Woi. Protesnya dengan cara demo nih. Nanti alumni. What? Alumni Al-Irsyad maksudnya. Iya benar. Kalau demo, nah ya demo juga nggak boleh ya dalam syariat, karena itu termasuk khuruj, ya termasuk keluar dari aturan pemerintah. Meskipun orang berdalih, ya pemerintah sendiri yang membolehkan. Ya tadi balik lagi, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, ya. Meskipun para pemimpin pemerintah tersebut membolehkan demo, ya ini kemaksiatan, Allah nggak bolehin. Gitu. Dan juga ya kan demo itu kan menyampaikan apa sih? Aspirasi. Hah? Aspirasi. Bukan inspirasi. Enggak. Aspirasi kan? Aspirasi Ya, rakyat. ada saran, kritik Ya. dan seterusnya disampaikan di situ. Maka Nabi SAW sendiri yang bersabda, beliau bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fi amrin fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang pengen menasehati seorang pemimpin, dia punya nasihat nih, ya, punya aspirasi, maka jangan dia sampaikan secara terang-terangan terbuka. Fala yubdihi alaniyah. Walakin liya'khudh biyadihi. Akan tetapi ambillah tangannya. Ya. Fa yakhlu bih. Kemudian dia bahasanya apa? Berkhalwat lah ya, berduaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak. Kalau ternyata dia mengambil, dia menerima, oh, aspirasimu bagus. Saran dan kritikmu oke. Kemudian diterima, fadaka. Ya udah, berarti itu yang kamu inginkan. Wa illa qad adda alladhi alaihi lahu. Kalau sekiranya ditolak, padahal ini kritik yang luar biasa, aspirasi yang luar biasa, tapi ditolak, ya udah setidaknya kamu telah menjalankan tanggung jawabmu untuk menyampaikan, untuk menasehati, ya. Sehingga di sini bagi orang-orang yang punya akses ke sana dan dia punya nasihat, punya saran atau kritik, maka sampaikan dengan cara yang bijak. Karena nasihat nggak bisa dipukul rata ya, nggak bisa dipukul rata. Coba antara kita, antar keluarga deh gitu ya. Kita mungkin bisa nasihatin adik kita secara terang-terangan, gitu. Tapi ente bisa nggak langsung kritik abi ente depan keluarga besar? Enggak. Bakal turun wibawanya. Padahal wibawa itu ada pihak-pihak yang wibawanya itu dijaga, haibahnya dijaga. Orang tua, guru-guru kita, asatidzah, dan juga diantara pemimpin. Kalau ternyata langsung diserang di hadapan halayak ramai, maka akan turun wibawanya. Ya, yang ini nggak diinginkan oleh syariat. Ya, dan demo kan bentuknya begitu. Ya. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak lah aksesnya. Di antara yang anak cari gitu ya, bahwasanya ada akses pengaduan ya, seperti ada lapor gitu ya, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Ada juga ombudsman apa namanya? Ombudsman. Nah, itu kan bisa disampaikan lewat itu. Nah, mungkin orang berdalih, oh nggak didengar, Iya. nggak direspon dan seterusnya. Fakat ada ladzi alaih. Ya udah berarti dia sudah menjalankan tanggung jawabnya. Oke. Nah, jadi jangan menuntut, ayo dong mana dong, dengerin dong saya dan seterusnya. Enggak, udah yang penting ente sampein. Allah alam ya. Begitu. Ya banyak orang yang berdalihnya ya itu bentuk nasihatnya dia. Ya. Banyak orang berdalih gitu kan, itu bentuk nasihat kan juga untuk pemimpin gitu ya. Dan sebagainya. Tapi itu cara nasihatnya tadi Imam udah jelasin kalau caranya itu salah. Oh iya. Walaupun niatnya baik, tapi caranya salah. Dan balik lagi ke kaidah yang udah berapa kali kita sebutin, darul mafsadah muqaddam min jalbil masalih gitu ya. Meninggalkan keburukan lebih baik daripada mengambil kebaikan. Mungkin ada kebaikan dari kita berdemo gitu ya, didengerin atau apa dan sebagainya mungkin ya, walaupun nggak selalu gitu ya. Tapi kan ada keburukan yang paling jelas dilarang sama Allah gitu ya. Iya. Dan keburukan lainnya gitu ya, jadi kemacetan dan lain sebagainya gitu ya, anggap gak dilarang sama Allah. Ini jadi kemacetan, ada kerusuhan, ada yang kenapa-napa, Pasum-pasum rusak. gitu kan? Iya. Campuran laki perempuan dan Oh, sebagainya, kan banyak juga tuh keburukannya. Dan dalam kaidah fikih kita dikasih tahu oleh bahwasannya meninggalkan keburukan lebih baik daripada mengambil kebaikan. Gitu. Makanya, wallah alam menurut saya jelas nggak boleh. Iya. Berarti caranya tadi ya, Iya, dikritiknya caranya. ditarik tangan. Tadi kata itu kan ditarik tangannya, Iya. terus berkholwat berdua tuh. Iya, itu kan maksudnya konteksnya ya ini jangan ada yang tahu. Iya. Ya. Karena untuk dijaga wibawanya. Kalau sekarang kan tadi udah sampein ada layanan-layanan tadi, lapor, ada Iya. ombudsman Iya. gitu ya. Tapi kan kalau misalnya emang kita udah berikhtiar melakukan semua usaha yang benar tadi,
masih nggak ada respon kan, ya udah yang penting udah usaha kan. Betul. Kalau misalnya tetap gitu berarti ya udah gitu. Ya iya. Kalau tetap begitu ya udah, berarti emang dia udah menjalankan satu sisi ibadah di situ, udah menasehati. Ternyata nggak direspon. Iya. Ya udah, ibadah yang lainnya dia beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya, sabar. Nah, itulah yang banyak orang-orang yang tidak setuju dengan tidak demo tuh bisa gitu. Kayak pasrah, misalnya gitu, kayak masa pasrah doang, doa doang misalnya. Padahal kan doa tidak doang. Doa kan bisa lebih, bukan bisa lebih, sangat ini kan, Iya, sangat betul. powerful kan. Cuma kan mereka Meremehkan. waduh. Padahal Fudel bin Iyad pernah ngomong ya, Mam. Iya. Kalau ada satu doa yang dijamin ya, diterima oleh oleh Allah gitu, satu doa, pasti dia bakal ucapin atau bakal doain itu untuk pemimpin. Iya. Kenapa? Ya karena kalau buat pemimpin, maslahatnya untuk seluruh rakyat, untuk seluruh kaum muslimin gitu. Sedangkan kalau untuk diri sendiri kan buat dia doang. Gitu. Iya. Banyak orang yang mikir tadi kalau lu bilang doa doang. Iya. Padahal terus dipikir doa mana? Alhamdulillah ya, dia sampai berpikir mana bisa gitu kan? Iya, doa doang. Gitu. Ada juga yang berpikir gitu kan? Iya, iya. Maksudnya emang lu doa beneran ikhlas, beneran yakin keterima? Apa lu sampai tahajud tuh doain itu? Kalau lu sampai gitu kan? Mungkin diijabah, tapi karena kayaknya kita doa cuma sesekali berharap diijabah sama Allah. Iya. Berarti kita tidak boleh meremehkan the power of doa ya. Iya. Bahkan bahwa doa itu lebih powerful dari usaha kita sendiri. Iya. Bener gak sih? Betul. Bahkan anak pernah ini mungkin pernah lihat meme ya. Apa? Jadi kalau khutbah Jumat kan itu khotib doain Oh iya. kaum muslimin gitu. Iya. Oh, kalau doain kaum muslimin, kaum muslimat, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Oh, Amin. 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 Tapi kan doain pemimpin gak diaminin. Diam. Kurang ajar ya. Diam. Allahumma aslih ulata umurina gitu ya. Iya. Dia. Tapi mungkin nggak tahu ya artinya ya, mungkin Iya. nggak tahu. Tapi ada juga yang apa literally terang-terangan gitu. Kalau doa buat kaum muslimin iya, kalau buat Pemerintah no. pemerintah nggak diaminin. Ya Allah, kasihan banget ya. Ya memang mungkin karena dia merasa terzolimi kali ya, jadi kayak malas saya doain. Mungkin. Iya. Tapi kalau misalnya nih kita memprotesnya dengan cara berkarya nih. Kita memprotesnya dengan cara berkarya dengan cara membercandakan. Boleh nggak tuh kayak gitu? Nyindir. Ya kayak meme atau kayak kita Seni, bikin seni. jokes-jokes yang ya pemerintah gitulah misalnya gitu. Boleh nggak tuh kayak gitu? Baiknya Lucu-lucuan. jangan, baiknya jangan. Lucu-lucuan loh. Dibawa lagi, jangan dibawa lagi. Iya, haibah mereka harus dijaga. Gitu. Harus dijaga. Astaga. Ya. Dan menurut anak banyak orang mikir protes. Dia lupa gitu bahwasanya pemimpin itu cerminan rakyat. Iya. Daripada protes, lebih baik kita memperbaiki diri kita pribadi, memperbaiki keluarga kita, orang terdekat kita, memperbaiki lingkungan kita. Karena kalau lingkungan kita baik, pasti pemimpinnya baik. Sayangnya memang kenyataannya kan, rakyatnya juga Indonesia kan, kurang lebih. rakyat negara-negara yang kurang lebih ya. Kenapa? Ya memang sih. Memang benar pemerintah terminal rakyat benar setuju. Karena rakyat kita ini. Ya, itu berbasis ayat ya. Apa? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 129, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami menjadikan sebagian orang-orang zalim pemimpin bagi sebagian yang lain atas ulah tangan mereka. Gitu loh. Jadi emang ya kalau dilihat pemerintah bagaimana ya itulah gambaran dari rakyatnya ya. Gitu. Kalau misalnya kalau kayak gitu kita pindah negara aja sesuai akhlak kita. Misalnya kita udah berusaha nih tapi pemerintahnya ini nggak sesuai sama ini kita, ekspektasi kita misalnya. Mau pindah Negara misalnya. kemana tuh BTW? Yang bagus. Mandi. Bener juga tuh yang bagus. Iya. Terserah sih itu mah keputusan pribadi ya. Tapi kalau misalnya nih kita merasa terzolimi banget, kita doain keburukan, boleh nggak buat pemerintah? Gue doain meninggal nih misalnya. Misalnya, Semangat, ya. satu pemerintahan meninggal semua misalnya. Orang Bisa kesel. Ya, itu bukan ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Ya tadi udah dinukilin sama jawaban perkataan Fudail bin Iyad,
kalau aku punya satu doa mustajab nih, aku bakal tujukan buat pemerintah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dia lebih mendoakan kebaikan karena maslahatnya mencakup ke seluruhannya gitu loh. Mendoakan keburukan janganlah ya. Jangan ya. Jangan. Siapa sih orang yang lepas dari kesalahan ya? Dan kita nggak bisa memastikan gitu loh. Nih orang kesalahannya emang sengaja atau enggak. Ya. Coba doain aja Allahumma hdihim. Gitu ya. Allah berikanlah petunjuk kepadanya. Ya, itu kan lebih enak lah. Iya. Gitu. Hadakumullah lah. Ya, ada humullah. Gak. Dan mungkin juga kita kurang bersyukur juga, Mam. Pastinya udah alhamdulillah loh. Dalam artian At least. ya alhamdulillah gitu. Kita beragama tuh Nggak sulit. nggak sulit. Benar. Gitu loh. Soalnya ada dengar gitu beberapa negara lain gitu ya, ada yang nggak bisa pakai cadar misalnya perempuannya gitu kan. Bahkan ada negara Islam yang waktu berapa tahun lalu masih belum bisa pakai kerudungan di pemerintahannya atau di apa namanya di kuliahannya gitu. Pernah dengar gitu. Dan kita alhamdulillah. Ya. Ya kan? Kita alhamdulillah gitu. Bisa beragama, kita bisa dakwah, kita bisa ikut kajian dan sebagainya. Bisa dibilang Kurang dengan bersyukur. aman. Ya. Dan keamanan tuh nikmat yang sangat besar Oh, yang iya. harus kita syukuri. Benar. Mungkin kita harus ubah perspektif kita terhadap pemerintah. Iya. Bahwa lihat positifnya, jangan negatifnya gitu ya. Iya. Kalau negatifnya semua orang pasti kan ada itu kita cari-cari kan. Betul. Ya kita harus Nggak ada negara yang nggak ada luput negatif. dari kesalahan. Oh, iya. Ada lagi kawan-kawan? Udah kayaknya. Udah cukup ya? Ya. Mungkin itu saja kawan-kawan. Jangan lupa membeli topi Where the Heart Wants di toko kesayangan Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Apabila ada pembahasan atau topik menarik atau ada pertanyaan yang masih membingungkan di benak Anda, boleh tulis di kolom komentar. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Azza wa sallallahu wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.